PDIP mengklaim bahwa perolehan suara Prabowo hanya 43% dan Ganjar Mahfud katanya memperoleh 33%. Oleh karena itu, menurut PDIP ini, pemilu belum selesai dan mestinya berlangsung 2 putaran. Aduh, jangan melasi PDIP, ngimpi orang rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini sudah masuk hari Rabu ya, 20 Maret 2024. Saya ambil video ini hampir jam 1.00. Tinggal 2 provinsi yang belum berhasil selesai direkap oleh KPU, yakni provinsi di Papua. Artinya dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, 36 sudah selesai. Dari 36 yang sudah dihitung itu, Prabowo Gibran menang di 34 provinsi, Anies Baswedan menang di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sementara untuk Ganjar Mahfud tidak ada satu provinsi pun yang berhasil dimenangkan. Ewon dene begitu. Tahu nggak ewon dene? Walaupun begitu, PDIP menganggap bahwa apa yang direkap oleh KPU itu dikatakan tidak benar. PDIP mengklaim bahwa perolehan suara Prabowo hanya 43%. Dan Ganjar Mahfud katanya memperoleh 33%. Oleh karena itu, menurut PDIP ini, pemilu belum selesai dan mestinya berlangsung 2 putaran. Aduh, jangan melasi PDIP, ngimpi orang rampung. Ini saya baca ya. Jelang pengumuman hasil KPU, PDIP sebut suara Prabowo cuma 43%. Harusnya pemilu 2 putaran. Ini yang nulis Tribun. Jelang pengumuman hasil perhitungan suara Pilpres 2024, PDIP membuka hasil temuannya mengaudit aplikasi Sirekap KPU. Kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pakar IT menemukan adanya sistem tertentu bernama John Script yang mengunci suara pasangan Ganjar Mahfud. Ini suara lama nih. Setelah sistem pembatas suara dinormalisasi, suara pasangan yang diusung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo itu mencapai 33%, kata Hasto ini. Sedangkan suara pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, hanya mencapai 43%. Lalu suaranya Anies Caimin berapa persen? Berarti 33% ditambah 43%, 76%. Sisanya berarti 24%. Oh, berarti merasa lebih banyak daripada pasangan Anies Caimin nih. Emang ini kalau dituruti pasangan Anies Caimin ya ngamuk ya. Koalisi Perubahan pasti ngamuk ya. Berarti kalau 2 putaran yang bertarung adalah Prabowo dan Ganjar. Oh ya, mesti ketempelan beli seperti ya Koalisi Perubahan ya, Mbapit ya. Menurutnya Pilpres 2024 masih belum selesai dan akan terjadi putaran kedua. Aduh, Hasto melas panti kang. Tangi kang aja ngelindur bae. Aduh, seperti diketahui berdasarkan quick count jumlah lembaga, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara mencapai 58%. Itu bukan quick count lembaga, bro. Tribun Indonesia itu sudah hasil rekapitulasi real sidang pleno manual KPU. Per detik ini tinggal 2 provinsi yang belum. Oke. Kang Hasto mengklaim PDIP atau pasangan 03 menang atau memperoleh suara 33% dan Prabowo Gibran dikatakan hanya 43%. Lah,
Jenengan sampean ngitunge Kang ngendi Kang? Iya, ya ngitungnya kan itu rekap yang dilakukan oleh KPU saat ini di KPU pusat itu kan sudah berjenjang. Direkap mulai dari tingkat TPS, kemudian PPS desa, naik lagi PPK kecamatan, naik lagi KPU kabupaten, KPU provinsi, dan terakhir di KPU pusat. Hari ini sudah di level KPU pusat. Lah kalau panjenengan mengklaim punya kemenangan 33%, ya selisihnya di mana? Bedanya di mana? Di TPS mana, di PPS mana, PPK mana, KPU mana yang ada kesalahan, tinggal ditunjukkan. Kan ada anunya, prosedurnya. Semuanya harus berdasarkan data dan fakta yang ada hitam di atas putih. Ada kartu suara itu kan, rekap-rekapnya itu kan, yang rapal gue lah di tingkat apa TPS namanya apa itu formulir C apa ya dan seterusnya lah. Itu kan dasar-dasar. Kalau Anda mempunyai data-data itu, kan ada perhitungan manual mulai dari TPS dan seterusnya tadi yang saya ceritakan di awal. Lah selisihnya di mana? Di situ dicocokkan. Oh ini nggak benar ini. TPS ini PDIP dapat 1.000 suara misalkan. Ini kok cuma 100. Cocokkan. Ada saksi, ada partai yang lain, ada Bawaslu, ada polisi. Lu nggak pernah ada suara begitu kok tiba-tiba sampean mengklaim punya 33%. Itu hitungan dari mana, bro? Kalah ya kalah baik, udah akan sengekan. Tika wala melas temen kan nggak aja ngimpi baik terkubur ikon aja ngimpi baik tangi rawuk nonton rekapitulasi KPU yang tidak pas. Kan PDIP juga mengirimkan saksi yang tidak pas di mana, yaitu disanggah buktinya mana. Misalkan hitungan KPU nggak bener nih, PDIP harusnya dapat 100 juta kok cuma 20 juta misalkan. Ya tunjukkan faktanya, datanya, buktinya mana. Orang usah omong-omong tok, sampai kebriwen lagi cara lagi ngedem-ngedemnya apa menurut domain yang Ibu Mega ya. Kang Hasto, iya aku ngerti lah, sampai ngomong begini kan biar nggak dipecat sama Ibu Mega, biar nggak dimarahin sama Mbak Puan, kan begitu. Jadi ngomong mengklaim PDI punya 33%, dapat 33% dari Hong Kong, dari lubang sedotan apa gimana? Ampun, Rika dikasih kepriwen jan elit PDIP tingkat sekjen dengan itu. Ngomong asal celemot bae. Aduh. Oke, Kang Hasyim Asngari termasuk orang sabar lo ya. Ketua KPU-nya ya. Aku salut. Ya, beliau termasuk orang yang sabar. Saya kenal betul beliau, dulu pernah satu pesantren dengan saya. Saya kenal betul beliau juga kenal saya. Agar jong jadi ketua KPU selama gelas aja nong kayak model. Temenan orang urusan oke. Jong tadi ketua KPU orang ming senggrang dok namanya. Ana saksi pimpinan parpol model begini, ngomong tapi tanpa dasar. Orang serambang botol aku temenan yang orang urusan. Bajuk sih ya. Ngomong tapi orang bisa menunjukkan bukti kan bajuk sebenarnya gawe geger gawe isruh gawe gaduh sebenarnya. Penjorangan kesel jambut gawe TPS saksi penyelenggara pemilu seluruh Indonesia sampai memakan korban jiwa. Ada kalau nggak salah 70-an lebih lah yang meninggal dunia, yang bekerja siang malam dari pagi ketemu pagi lagi. Kok masih dikatakan curang, dikatakan mengunci suara, ngunci dapurmu jeblok. Yang dikunci apanya, digembok apanya. Ya pokoknya ada kuncinya tadi itu. Rekapitulasi suara mulai dari tingkat yang paling bawah TPS. Itu saja bukti data yang harus ditunjukkan untuk membuktikan kecurangan atau tidak. Di situ nggak ada yang lain, itu dalilnya cuma itu, ayatnya itu. Data konkretnya itu. Kalau Anda merasakan suaranya dicuri, dari situ ini buktinya ini. Rekapitulasi hitungan suara itu berjenjang itu. Nggak ada yang lain. Bukan omong-omong, bukan kata si A, si B, si C. Kata si A, si B ngomongnya 70%
sekalipun kalau nggak sanggup membuktikan, menunjukkan data bukti konkretnya, perolehan suara sebagaimana yang ditandatangani oleh seluruh penyelenggara pemilu, ada saksi dan lain sebagainya, saksi parpol, saksi Bawaslu dan lain-lain, itu yang kepake. Kalau bukan data itu nggak bisa. Paham, bro? Aja nangis baik kan nggak tahu lah, aja last teman. Wis lah, ayo baik. Insya Allah besok ya. Besok tanggal 20 Maret KPU akan menetapkan hasil final perolehan suara Pilpres 2024 ini. Dan hitungan saya tetap dari 38 provinsi yang ada, Prabowo Gibran memenangkan di 36 provinsi. Hanya 2 provinsi yang dimenangkan oleh Anies Caimin, yakni Sumatera Barat dan Aceh, itu pun tipis. Dan untuk pasangan Ganjar Mahfud, Kang Asto, rumah lagi ya. Untuk pasangan Ganjar Mahfud, pasangan yang sangat menyedihkan, memalukan, memilukan. Tidak ada satu provinsi pun yang menang di Republik NKRI ini. Bahkan Jawa Tengah, Bali, baik kantong bandeng, kandang bandeng pun, bandeng-bandeng berguguran, bertumbangan tanpa tanduk. Yang bisa memenangkan calon presiden Anda. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.